Siapa nih yang kisah cintanya paling seru atau paling romantis? Jadi saya 7 tahun galau cari istri, Bu. 7 tahun. Saya putuskan pergi melamar. Saya telepon ibu saya. Mak, melok kalau letu. Saya mau pergi melamar. Nikah? Siapa? Ada. Penghafal Quran ini. Napuji moko kah? Dia suka kamu kah? Makanya mama doakan saya. Ilo doakan nggak? Okelah. Pergilah saya. Saya bilang sama sopir saya, kau tahu Limbung? Tahu, kita ke sana. Sampailah saya di sana. Begitu saya masuk rumahnya, saya naik ke lantai 4, saya ceritalah saya berdua. Sudah cerita siapa saya, cerita-cerita. Lalu saya sampaikan, waktu itu belum ada YouTube saya. Belum ada akun saya. Bu, saya dengar Ibu Haji ada anaknya di Gontor 2 penghafal Quran. Oh iya, ada itu anak saya. Alhamdulillah. Langsung saya bilang, Bu, saya ini niat Ibu Haji, saya mau lamar anaknya Ibu. Apa kata Ibu itu? Alhamdulillah, doa saya ketika umroh diijabah Allah. Memang ketika saya umroh, saya berniat berdoa di depan Baitullah. Ya Allah, kalau ada orang yang suka anak saya dan baik agamanya, saya terima. Langsung dalam hati saya, aman. Bagus agama ya, saya merasa baiklah agama saya ini. Karena saya penceramah. Kalau dia bilang baik kerjanya, saya mundur. Lalu dia bilang, cuma anak saya ada 2, Ustadz. Yang mana? Saya bilang, terserah Ibu yang mana. Lalu dia bilang, Ustadz, lihat dulu anak saya. Lihat dulu. Saya bilang, enggak usah Ibu. Kenapa? Nanti Ustadz tidak suka. Enggak usah Ibu. Kenapa saya tidak perlu lihat? Karena saya lihat fotonya bapaknya gagah. Di ruang tamu fotonya bapaknya cakep. Mamanya depan saya juga cantik. Saya bilang, enggak jauh-jauh lah dari sini nih. Ya. Buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Ya kan? Kecuali yang dibawa ke lelawar, ya jauh tuh dia. Nah, Ahad saya melamar, Ahad saya kenalan, Jumat saya melamar, dan menikah setelah hari Ahad berikutnya. Aku ketemu 2004 Desember. Umur berapa itu? Saya waktu itu masih 22, beliau 32. Oh, beda 10 tahun. Kuliah kah atau pas apa itu? Dikenalin, kan kita beda 10 tahun. Saya selesai kuliah, kebetulan waktu saya tinggal di Bali. Tinggal di Bali. Si Benny lagi main golf sama rekan kerjanya, terus dikenalin sama tante saya, jadi kita ketemunya di Bali. Di situ awalnya. Ya. So, why do you fall in love with him? Karena Anak-anak pada pengen denger. kayaknya mereka udah tahu. Pokoknya Udah aku tuh tahu. ada satu kejadian di ke rumah saya. Kemudian lagi hujan deras, tempat rumah saya banjir, selutut. Terus mobil saya tuh masih ada di luar. Terus dia belani keluar, gulung celananya, terus masukin. Nggak tahu hari itu aku mendapat impression bahwa orang ini tuh, aku soalnya papa saya kan dalam bisnis cycle itu pasti kita ada up and down ya. Dan aku tuh punya feeling bahwa suatu hari kalau misalnya kita ada kesulitan gitu, aku merasa orang ini bisa kerja, punya fighting spirit yang bagus. I think karena itu kemudian I decided that this is The right one. the right one. Awalnya tidak tertarik Enggak, dulu. karena dia kayak gitu, dia mengontrol semua percakapan, mengontrol semuanya, sangat dominan gitu. Kenapa ya? Orang-orang hebat itu begitu. Iya. Tapi satu sisi dia punya sisi lembut. Iya, hatinya sangat baik. Dia benar-benar hidup semua all the value yang ada di Bible. Dia bukan hanya ngomong, tapi dia benar-benar menghidupi. No, Jadi dia selalu bilang lebih baik memberi daripada menerima. Aku kan suka menerima, dia suka memberi. Jadi kita cocok. Kalau ketemu kepribadiannya, dia sangat strong, sangat dominan, sangat otoriter. Tapi karena dia punya prinsip yang nggak bisa diganggu-gugat oleh siapapun. Apa itu? Banyak prinsip hidupnya. Yang you remember about that? Yang softnya itu, yaitu tadi lebih baik dia memberi daripada dia menerima. Jadi dia suka sekali memberi. Yang kedua, dia kan memang gak punya apa-apa. Kata dia,
nama baik nggak punya, warisan nggak punya, pendidikan nggak punya, paket C juga. Cuman secara businessman dia lumayan sukses. Dia provide a very good facility untuk kita, untuk saudaranya, untuk mamanya. Dia provide everything. PPL miskin jelek. Saya jatuh cinta ditolak. Saya beritahu pada saatnya Anda menyesal. Kami tinggal di kos-kosan. Mana kos-kosannya? Nih, pas di depan ada seorang gadis cantik. Pemilik kos yang bersaing waktu itu adalah yang satu pakai mobil Kijang kota, aku ingat. Yang satu adalah Vespa, aku jalan kaki, sementara sendalku satu merah, satu yang putih. Karena anak kos-kosan tukar-tukaran sendal. Tahu, begitu aku ditolak, saya katakan 15 tahun kita akan ketemu. 2014 kami dilantik, 2015 kami diundang alumni, hadir 4.000. Saya katakan kepada macombelan saya yang gagal dulu, saya katakan hadirkan yang satu yang memberi saya pelajaran 15 tahun yang lalu. Kalau tidak hadir, aku tidak ingin hadir memberikan pidato di depan alumni kita. Aku telepon dia, sobat, bro, apa ada yang bersangkutan? Saya tidak sebut nama. Apa ada yang bersangkutan? Bro, sudah hadir. Hadirkan dia. Hambar hidupku berdiri di depan mereka kalau satu orang itu tidak hadir. Saya sampaikan pidato dan seterusnya. Kemudian saya pulang, diantar di Hotel Claro karena baru jadi menteri. Setelah saya pidato, ketemu di Claro dengan Macomla, dengan temannya. Temannya langsung peluk saya, dia menangis. Dan ibunya juga peluk saya, dia datang. Saya katakan, dalam hati saya, aku tunggu pelukan ini 15 tahun yang lalu, tapi tidak datang. Begitu jadi anak muda, dendam positif.